Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 22 pertanyaannya, titik berikut yang berada pada lingkaran. Karena titik itu isinya XY, berarti cukup dicek atau disubstitusi ke lingkaran. Yang benar jawabannya karena pada, berarti jawabannya harus sama dengan. Yang benar sama dengan, berarti itu jawabannya. Ini X-nya ganti 4, berarti 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 2 kali 4, 5 kali 6, kurangi 14. Nah, kita cek apakah 0 kira-kira. 16 ditambah 36 dikurangi 8 ditambah 30 dikurangi 14. 30 ini itu banyak, dikurangi cuma ini sama ini, berarti tidak mungkin 0 gitu. Kita cek yang B, 4. Langsung saja 4 kuadrat berarti 16. Kemudian min 1 kuadrat berarti 1. 2 kali 4 itu 8. 5 kali min 1 itu min 5, min 14. Ini minnya banyak tapi plusnya cuma segini toh. Berarti ini juga tidak, kira-kira tidak sama dengan 0. Kita cek nomor C, pilihan C. 4 kuadrat 16, 1 kuadrat 1, 2 kali 4 8, 5 kali 1 5, dikurangi 14. Coba, ini 17, kurangi 8 9, 9 tambah 5 14, kurangi 14, benar 0. Oh, berarti jawabannya C. 22. Terakhir kemarin nomor 29. Nah, 29 pertanyaannya persamaan garis singgung yang dapat ditarik melalui titik. Nah, ini sebenarnya posisi titiknya karena dia ditarik, berarti titiknya tidak pada lingkaran. Jadi kalau buat lingkaran, titiknya itu di luar. Katakan titik A berarti ya. Nah, maka garis singgungnya yang mana? Ya ini ditarik ke sini. Nah, gitu. Terus caranya bagaimana? Cara pertama, itu cara 1 gitu ya. Cara 1 itu boleh cek 7,1 ke pilgan. Maksudnya bagaimana? X sama Y-nya kamu ganti 7 sama 1. Kalau benar sesuai jawabannya di situ berarti benar. Kita cek yang A. 3 kali 7 21. 4 kali 1 4. 21 tambah 4 25, benar. Kemungkinan A. Nah, tapi untuk membuktikan bahwa itu hanya A yang benar dari semua pilkan, boleh dicek yang lain. 3 kali 7 28 tambah 3 kali 1 4 kali 7 28, ini enggak sama dengan 25. Salah ya. 3 min 3 kali 7 min 21 4. Nah, ini jelas tidak sama. 3 kali 7 21 kurangi 4 kali 1 ya tidak sama. Min 4 kali 7 berarti min 28. 3 kali 1 min 3 min 31, tidak sama tuh, jawabannya A. Itu cara cepatnya atau cara 1. Sekarang cara yang benar, berarti cara 2. Nanti kamu pakai cara yang mana ya terserah, mau cara 1 atau cara 2. Kalau cara 1 disarankan semua dicek karena takutnya nanti ada yang benar di A atau E. Ini kebetulan yang benar cuma 1, berarti jawabannya A. Cara 2 itu kita pakai cara yang sebenarnya. Kita cari dulu persamaan istilahnya garis kutub. Persamaan garis kutub itu kita masukkan X sama Y 7,1-nya ke lingkaran. Dengan rumus persamaan garis singgung, kalau ketemu X kuadrat pakai membagi adil, berarti X1X, Y1Y sama dengan 25. Dapatlah 7X, Y-nya tadi 1Y sama dengan 25. Nah, ini kalau bisa dibuat X sama dengan atau Y sama dengan. Yang mungkin adalah Y sama dengan 25 min 7X. Ini adalah garis kutub. Apa itu garis kutub? Garis yang memotong lingkaran di 2 titik. Nah, garis kutub ini itu kita substitusikan ke lingkaran.
lingkarannya apa? X kuadrat Y kuadrat sama dengan 25. Nah, kita substitusi, yang diganti Y-nya, berarti X-nya tetap X kuadrat. Y-nya 25 kurangi 7X, jangan lupa dikuadratkan sama dengan 25. Oke, hasilnya berarti X kuadrat, 25 kuadrat itu 625 dikurangi 7, 2 kali 25, 50 kali 7, 350X. 7 kuadrat itu 49, X kuadrat sama dengan 25. X kuadrat digabung sama belakang berarti 50X kuadrat. Kemudian ada X-nya 350, 625, yang 25 ke kanan pindah ke kiri jadi min. 50X kuadrat min 350X ditambah 600 sama dengan 0. Kita nyari X, nah X-nya ini kita sederhanakan dulu persamaannya biar ketemu X. Dibagi berapa? 50. Berarti X kuadrat ini 7X, ini 12. Kita faktorkan biar dapat X. Ya. Hasil faktornya ini X. Ini X lagi, 12 itu 4 kali 3. Supaya utang 7, utang lagi. Pindah ruas berarti 4, pindah ruas berarti 3. Terus ini kita masukkan ke, tadi apa sih? Titik. Iya, titik itu X sama Y. Ini berarti X-nya 4. Y-nya ya tadi awalnya persamaan atas tadi mana? Oh ini. Y-nya adalah 25 min 7X. 25 kurangi 7 kali 4. 7 kali 4 itu 28, berarti min 3. Titiknya 4, min 3. Terus X berikutnya adalah 3. Masuk Y-nya 25 kurangi 7 kali 3. 7 kali 3 itu 21, berarti 4. Titiknya berarti 3,4. Nah, titik 3,4 sama 4, min 3 ini kita masukkan ke PGS. Dan garis singgung tadi X1X, Y1Y sama dengan 25. Rumus garis kutub tadi loh. Itu kan pakai ini juga. Nah, ini X1, ini Y1. Berarti 4X, 3Y, 25. Atau kalau yang bawah, berarti 3X plus 4Y sama dengan 25, ada 2. Nah, yang ada di pilken yang mana? Kita lihat. Yang benar. 3X, 4YA juga kan. Ini persamaan garis singgung, tetapi dia tidak pakai titik, pakai sejajar. Nah, ini A pusat ya, berarti 3. Rumusnya X min A, otomatis A-nya 3. Ini B, B-nya tapi berubah tanda, berarti min 5. Ini R kuadratnya 80. Kalau R kuadratnya 80, berarti R-nya akar 80. Terus, nah ini ada kata sejajar. Kalau sejajar berarti nyari gradien. Nah, rumus gradien M, jadi ada sejajar, itu ngomong kemiringan, berarti gradien. Itu min koefisien dari X dibagi koefisien dari Y. Oke, nah koefisien X-nya yang depan X ini, berarti min 2. Pakai min ya dari rumus. Koefisien Y-nya ini nggak ada angkanya, berarti 1. M-nya 2. Istilah sejajar kita miringnya sama. Kalau ini sebagai M1, berarti M2-nya sama dengan M1, yaitu 2. Terus rumus garis singgung sendiri bagaimana? Rumus garis singgung itu Y min B M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Silahkan dihafalkan. Kita masukkan AB-nya tadi. Y min B, B-nya min 5, berarti plus 5.
M-nya tadi 2, X min A-nya 3 plus minus R. R-nya berapa tadi? Oh, yaitu akar 80. 1 plus M kuadrat. M-nya 2 dikuadratkan berarti 4. Y plus 5, ini 2X min 6. Ini akar sama akar, berarti dijadikan 1 bisa. Ini 80 belakang 5, berarti 400. Dilihat pilgannya maunya ya sama dengan. Berarti 5-nya pindah. Nah, pindahnya itu sebelum plus minus, berarti min 6. Nah, 5 dulu. Min 5 baru plus minus. Akar 400 itu ada, yaitu 20. Masih Y sama dengan 2X min 5 min 1 min 5 min 6 itu min 11 plus minus 20. Nah, begitu. 31. Diketahui sudut A tumpul, B lancip. Nah, diketahui lagi sin A. Sin itu rumusnya demi depan miring ya. Kita lihat ini de, ini mi. Masih ingat triple Pythagoras? 3, 4, 5. Boleh, berarti ini sa. Kalau nggak pakai segitiga. Nah, A depan 3, 5, ini 4. Oh, berarti kita nyari apa? Karena pertanyaannya tangan, yang kita cari itu tangannya. Tangan A ya, tangan A itu desa. Depannya 3, sampingnya tadi 4. Jangan lupa ini kuadran. Kuadran berapa? Kuadran tumpul itu kuadran berapa? Tumpul itu kuadran 2, yang positif hanya sin. Nah, ini tadi tangan, berarti min. Nah, kita jawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah tangan A plus B. Rumus tangan A plus B itu tangan A plus tangan B per 1 min. Jadi kalau atas plus bawah min. Tangan A kali tangan B. Silahkan dihafalkan. Ya, ini dihafalkan. Terus kita masukkan tangan A, sudah dicari tadi ini, min 3/4. Tangan B sudah ada di soal tuh, 1/3 per 1 min tangan A lagi, berarti min 3/4 dikali 1/3. Disamakan penyebutnya, yang atas penyebutnya 12, berarti dikali 39, ini 12 dikali 4, ya 4. Ini penyebutnya dibuat 12, 1 itu berarti 12/12. Min sama min ini plus, atas kali atas 3, bawah kali bawah 12. Dilihat bentuknya itu per 12 semua, berarti 12 ya. 12-nya boleh dicoret. Maka kita dapatkan hasilnya min 9 ditambah 4 itu min 5, ini 15. Kalau disederhanakan min 1/3 tuh bagus bentuknya. Begitu. Nomor 32, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Nah, ini bentuknya kan kuadrat, berarti dijabarkan dulu dengan difaktorkan. Tangan kuadrat berarti tangan X dikali tangan X. Misalkan depan ada 2 tangan X, berarti 2 tangan, ini tangan. Nah, contohnya ini angka 2 itu faktornya 1 kali 2. Ini 1 kali tangan X. Yang jauh-jauh 2 kali tangan X. 2 tangan X, 1 tangan X mau jadi yang tengah. Yang tengah itu ini. Depannya angkanya 1. 2 sama 1 bisa kan jadi 1? Bisa. 2 harus min dulu, baru ini plus. Berarti ini plus, yang 2 sini min. Kita dapatkan kurung yang pertama itu adalah tangan X plus 1 sama dengan 0.
tangan X, satunya pindah berarti min 1. Nah ini bisa diselesaikan. Tangan berapa yang satu? Yang satu itu tangan 45, tapi min. Karena min berarti dia di kuadran 2. 2 itu 180 min. Jadi kalau kita tuliskan tangan X sama dengan tangan 180 kurangi berapa? X-nya ya 45 loh. Berarti tangan X sama dengan tangan 135. Nah, berarti secara rumus ini itu X, ini alfa. Masih ingat rumusnya? Ya, X sama dengan alfa K 180. Nah, ini rumus persamaan untuk tangan. X tetap X, alfanya 135 K kali 180. Kita ganti K-nya. K-nya 0 dulu ya. Berarti X-nya 135. Cek batasannya sampai berapa? Sampai 180. 135 masuk tidak? Ya, masuk. Betul berarti. K yang kedua setelah 0 kan 1. Nanti ini kelebihan dari batas 180. Udah berarti cuma itu toh. Lah tadi kurung yang kedua belum? Ya tulis dulu. Yang kedua kurungnya tadi tangan X min 2 sama dengan 0. Tangan X sama dengan 2. Kalau nilai trigonometri itu lebih dari 1, kita tidak pakai. Yang kita pakai itu hanya yang ada di tabel istimewa. 0, setengah, setengah akar 3 sampai 1. Jadi ini tidak ya, kita tidak pakai. Oh berarti hasil akhirnya yang mana ya tadi? Berarti HP-nya kalau kita tuliskan 135 kuadrat. Atau kalau kita mau buat pi, ini itu pi diapakan? Pi itu jangan lupa 180. 180 derajat dibagi berapa? Sebenarnya ini dibagi 4. Pi per 4 itu 45. Ini tuh 3 kalinya 45, berarti 3 pi per 4. Atau derajat juga boleh. Gitu ya. Soal ke-33. Warna hijau ya. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, ini langkah pertama dibagi dulu ya. Bagi berapa? Depan X kuadrat berarti 2. Kita dapat X kuadrat Y kuadrat. Dibagi 2 berarti 4X. Dibagi 2 6Y. Dibagi 2 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat A besar, B besar, C besar. Nah, rumus pusat. Apa rumus pusat? Pusat itu min setengah A, min setengah B. Dihafalkan ya. Min sama ini depan A besar kan min berarti plus, setengahnya 4 berarti 2. Min setengahnya B-nya kan plus 6 berarti min. Setengahnya 6 berarti 3. Ini A kecil, B kecil. Udah ketemu pusat. Sekarang jari-jari. Akar A kuadrat, B kuadrat, C besar. A kuadrat, A-nya kecil dikuadratkan berarti 4. Min 3 kuadrat 9, C besarnya itu min 3 berarti plus 3. Akar 16 ketemu, ya 4. Apakah sudah selesai? Belum. Pertanyaannya adalah hasil dilatasi. Nah sekarang masing-masing baik pusat atau jari-jari didilatasi ini ya. Dilatasi pusatnya 0,0, skalanya 4. Skala 4. Jadi dilatasi itu sebenarnya gampang sekali. Hanya dikali skala. Jadi tadi pusatnya kan ini dikali skalanya 4. 2 kali 4 8. Ini kali 4 min 12. Udah selesai. Jangan lupa jari-jarinya juga. Ini dilatasi skala 4. Berarti ya dikali 4. Berarti R-nya berapa? 16. Pon. Lanjut 34. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat. Berarti ini A kecil, B kecil,
Kemudian menyinggung garis. Kalau persama lingkaran butuh pusat sama jari-jari. Ini di Pilgan juga sudah ada ya. Garisnya itu bentuknya harus sama dengan 0. Berarti 4-nya pindah kiri dulu. Ya. Kalau masih ingat di simbol bahwa ini itu A besar, B besar, C besar. Rumus pusat dengan jari-jari itu A kecil, B kecil, C. Ini nyari jari-jari ya, karena kita butuh jari-jari. Akar dari A kuadrat B kuadrat. Kan udah ada ya. Kita masukkan ini masuk ke sini semua. Berarti 3 kali 2, 4 kali min 3. Nah, lanjut C-nya min 4. Per akar A kuadratnya 3 kuadrat, B kuadratnya 4 kuadrat di akar. Udah dihitung. 6 kurangi 12 kurangi 4. Ini akarnya 25 ya. Nanti di akar 5. Yang atas ketemunya min 10 dibagi 5. Di mutlak. Mutlak itu selalu positif. Berarti R-nya 2. Betul. Udah selesai belum? Belum. Kita nyarinya bukan R. Kita nyarinya persamaan lingkaran. Dengan rumus X min A kuadrat Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukkan A, B-nya. X min A. A-nya tadi berapa? Oke. A-nya 2. Ya. Terus Y min B, B-nya min 3. Berarti plus 3. R-nya 2 kuadrat. Ini harus dikuadratkan ya. X kuadrat min 2 depan belakang berarti 4X. Plus belakang kuadrat 4. Ini Y kuadrat. 6Y 2 depan belakang ya. Plus 3 kuadrat 9. Ini 4. Kita tuliskan yang kuadrat dulu. Plus Y kuadrat min 4X plus 6Y. Ini total 13. Dikurangi 4 sama dengan 0. X kuadrat Y kuadrat 4X plus 6Y plus 13 kurangi 4 berapa? 9. Ya betul. 9. Selesai. Satu lagi. 35. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang tegak lurus. Nah, tadi ada sejajar, ini ada tegak lurus. Langkah pertama, cari pusat dulu. A, B, C. Nah, pusat min setengah A, ya kan? Min setengah B lagi. Setengah min plus 3, B-nya setengahnya 8. Ada plus ya, berarti min 4. Ini jadi A kecil, B kecil. Terus habis itu nyari, ya betul, nyari jari-jari R. Pakai rumus yang sama, A kuadrat B kuadrat min C besar. Kita hitung R-nya, A kecil kuadratnya 9, min E plus min 4 kuadrat 16, min C. Nah, garisnya kayak tadi yang saya bilang, harus sama dengan 0. Berarti 7-nya pindah ke kiri dulu plus 0. Nah, yang jadi C itu C yang ini loh ya. Oh, ini C. C-nya min 11, jadinya plus 11. 25 tambah 11, 36. Di akar 6. Sekarang tegak lurus. Berarti ngomongnya gradien. Cari dulu M min koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X-nya 3, Y-nya min 4. Berarti 3/4. Gradien itu adalah kemiringan. Dua garis yang saling tegak lurus, kemiringannya ya terbalik. Maka M2-nya adalah min 1/M1. Masih ingat ya, ini SMP kalau nggak salah. M2-nya min 1/M1. Oh, berarti M2-nya min 3/4. Ya, berarti dibalik ya. Kan dibagi pecahan, berarti 4/3 tetap min. Sudah selesai belum? Belum. Kamu nyari persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung dengan gradien itu Y min B, M, X min A,
plus minus R akar 1 plus M kuadrat. M-nya pakai M2. Sekali lagi dihafalkan. Kita masukkan AB-nya tadi di atas min 3, M2-nya tadi 4/3, X min A, A-nya salah. Berarti tadi B-nya salah. B-nya adalah min 4, berarti plus 4, ini yang min 3. R-nya 6 akar 1 plus M-nya dikuadratkan sekalian. Ini ya dikuadratkan 16/9. Ini dibuka kurungnya Y plus 4 sama dengan ini masuk kurung ya. Min 4/3 X plus 4 kali 3 12/3 juga 6. Nah ini disamakan menyebutnya yang satu, jadi sebelahnya 9. Berarti 9 plus 9 16/9. Dibuat ya sama dengan boleh 4/3 X plus 12/3. 4-nya pindah sebelum plus minus, berarti di sini plus minus 6 akar ini itu 25/9. Tulis lagi 4/3 X, ini 4 ya kebetulan, kurangi 4 habis. Akar 255 akar 9 3. Kita coret yang bisa dicoret. Ya, habis 2. Berarti Y sama dengan 4/3-nya masih 4 min 4 habis ya, plus minus belakang 10. Ini uraian sampai sini udah nggak masalah. Sudah, terima kasih, semoga bermanfaat. Ditutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.